Halo Kak, izin jawab lewat video ya. Sebelumnya aku mau disclaimer kalau pandangan dalam video ini merupakan pandangan aku yang subjektif atau sebagai kaum awam. Jadi waktu aku baca TB2, ada beberapa perubahan yang cukup menarik menurut aku. Perubahan pertama yang aku notice yaitu perubahan dalam perikopnya. Ada perikop yang awalnya panjang, tetapi dalam terjemahan baru yang kedua ini mulai dibagi menjadi beberapa perikop. Selain itu, aku juga notice kalau ada perubahan dalam judul perikop. Contohnya yang ini, sama yang ini. Aku juga notice kalau ada perubahan dalam tanda baca. Selain itu, ada juga perubahan dalam ejaan dan penulisannya. Terus yang terakhir yang aku notice ada perubahan di dalam penerjemahannya. Seperti cerita dalam Injil Sinoptik tentang perihal jangan menghakimi. Kalau sebelumnya digunakan kata selumbar, dalam terjemahan baru yang kedua digunakan kata serpihan kayu. Selain itu, aku juga notice kalau ternyata ada perubahan kayak yang katanya nih, Tuhan diganti menjadi Tuan. Perubahan kata Tuhan menjadi Tuan terdapat dalam cerita waktu murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Jadi, 4 perubahan itu yang aku notice dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua ini. Tapi sebenarnya, waktu aku beli Alkitab terjemahan baru edisi 2, kebetulan banget waktu itu aku mendapatkan satu buku penjelasan singkat. Nah, ini bukunya. Dalam buku ini, Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan 4 hal yang diubah dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Yang pertama, mereka menjelaskan bahwa dalam terjemahan baru yang kedua ini terjadi perubahan dalam ejaan dan penulisan. Terus yang kedua, mereka menyampaikan bahwa dalam terjemahan ini ada perbedaan dalam segi kosakata. Terus selain itu, ada juga perubahan dalam penerjemahan. Hal ini bersinggungan dengan prinsip penerjemahan Alkitab, yaitu kejelasan, ketepatan, dan kewajaran. Dan yang terakhir, ada perubahan dalam interpretasi dan teks-teks sumber. Sekalipun tidak semua yang dirubah, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia mempertimbangkan penelitian teks-teks sumber yang ada dalam Alkitab dan penggalian maknanya. Semoga membantu ya Kak.